برسوله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di malam yang penuh dengan kebahagiaan, kegembiraan, karena malam ini adalah malam bulan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan dunia ini. Jadi adanya kita semua karena sebab adanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut di tentang nasihat seorang hamba. Lanjutin yang kemarin. Kemarin kan ada dua perkara, yang mana dua perkara itu tidak ada yang lebih afdol, tidak ada yang lebih bagus dari dua perkara itu. Yang pertama apa? Beriman kepada Allah. Yang kedua memberikan manfaat kepada orang muslim. Nah, ini sebaliknya. Wa khoslatani la syai'a akhbath ay anjas. Ada dua perkara yang mana dua perkara ini lebih buruk dari apapun. Pokoknya nggak ada keburukan selain dua perkara ini. Yang pertama apa? Asyirku billah. Seseorang yang musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa? Dia mengatakan Allah di atas langit. Dia mengatakan Allah duduk di arsy. Ini adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang imannya menjadi rusak, yang menyebabkan seseorang menjadi syirik, sebagaimana dikatakan oleh Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, wa man wasafal khaliq bi sifatil makhluk fahuwa musyrik. Orang yang mensifati Allah dengan sifatnya makhluk, maka dia telah musyrik, telah keluar dari agama Islam. Kita menyatakan Allah duduk di langit, duduk sifat makhluk. Berarti apa? Kita mensifati Allah dengan sifat makhluk, berarti telah hancur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Itu yang pertama, tidak ada keburukan. Yang pertama dia musyrik kepada Allah. Yang kedua, wadurru lil muslimin, memberikan mudarat, memberikan keburukan kepada orang muslim. Fi abdanihim wa amwalihim, pada tubuh mereka, kekuatan mereka. Wa amwalihim, atau harta mereka. Seperti apa? Seperti dia nyolong. Ini memberikan keburukan kepada orang muslim. Ini adalah dua perkara yang kedua, yang tidak ada yang lebih buruk dari dua perkara ini. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala turja'u ila khoslatain. Semua perintah-perintah Allah itu kembali kepada dua perkara tersebut. Apa yang pertama? At-ta'zim lillah. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa syafaqah li khalqihi, dan syafaqah rahmat kepada makhluknya. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, alaikum bimujalasatil ulama. Pertama apa? Alaikum bimujalasatil ulama. Hendaknya tuh bagi kalian, bagi kita semua, untuk apa? Mujalasatil ulama, untuk duduk bareng sama ulama. Ail amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan ucapan ahli hikmah. Ail alimina bizatillah. Siapa ahli hikmah? Orang yang tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang telah mencapai ma'rifat kepada Allah. Ini adalah hukama. Fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalbal mayit binuril hikmah. Ketika kita duduk sama ulama, duduk sama ahli hikmah, orang yang ma'rifat kepada Allah, apa yang Allah berikan? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan hati yang tadinya kotor menjadi hati yang bercahaya. Karena apa? Karena duduk sama ulama.
Kama yuhyil ardi al-maita bima'il matar. Sebagaimana itu tanah yang kering ketika turun air hujan jadi tumbuh-tumbuhan. Begitu juga hati kita, kalau kita duduk sama ulama, maka begitu juga akan timbul cahaya di dalam hati kita, kecintaan kepada ilmu. Wa fi riwayah, dan ada riwayat Nabi yang mengatakan jalisul ulama, duduklah kalian bersama ulama. Wa sahibul hukama, bertemanlah dengan orang ahli hikmah. Wa khalitul kubara, bergaulah dengan orang-orang tua. Fa innal ulama salasatu aqsam. Ulama itu ada 3. Yang pertama al ulama bi ahkamillah wa hum ashabul fatawa. Ulama yang pertama, dia yang tahu tentang hukum-hukum Allah, dia yang tahu tentang ilmu fikih dan lain sebagainya. Wahum ashabul fatawa, dan mereka bisa memberikan fatwa tentang ilmu. Sebagaimana siapa? Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Mereka adalah sahibul fatawa, orang yang bisa memberikan fatwa. Wal ulama bidzatillah faqat, ada ulama yang dia tahu tentang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama yang kholwat dan lain sebagainya, ini ulama yang ma'rifat kepada Allah. Dan untuk kita mendapatkan ma'rifat kepada Allah, tidak kita mendapatkan ma'rifat kecuali kita paham sama syariat. Apa itu syariat? Ini sekarang nih fikih dan lain sebagainya, itu syariat. Tangga pertama untuk mendapatkan hakikat kepada Allah. Fafi madakhalatihim tahdzibul akhlaq. Kalau kita duduk tuh sama ulama, kita bergaul, berkumpul sama ulama, apa yang bakal Allah berikan kepada kita? Allah berikan kepada kita akhlak-akhlak yang baik. Li'annahum asyraqat qulubuhum bima'rifatillah. Kenapa? Ketika kita duduk sama ulama, bisa berubah akhlak kita jadi baik, bisa tambah kecintaan kita kepada ilmu, kecintaan kepada Allah. Kenapa? Li'annahum asyraqat qulubuhum bima'rifatillah. Karena tuh hatinya mereka, para ulama, dipenuhi dengan cahaya Allah. Maksudnya apa? Dipenuhi dengan cahaya kecintaan kepada Allah. Wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillah. Dan dipenuhi rahasia mereka dengan cahaya keagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sering duduk sama ulama, di situ bakal timbul hal-hal kebaikan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena manusia itu ada 4 di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tinggal kita bagian yang mana nih? Nah, jadi seseorang itu, manusia ada 4 di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ada apa? Al-mughassir fit tashmir. Nah, ini kita introspeksi diri kita ada di bagian yang mana? Yang pertama, al-mughassir fit tashmir, yaitu orang yang selalu mempunyai kekurangan, merasa dirinya kurang, ya kan? Dia merasa, ya Allah, ani banyak dosa, padahal ibadahnya banyak. Nah, ini tingkatan para nabi, para wali, orang-orang soleh, yang dia ibadahnya banyak sama Allah, tapi merasa kurang dirinya atas ibadah apa yang dia lakukan. Yang kedua, mughassir fit taqsir. Apa? Dia merasa kurang atas amal ibadah dia, padahal emang kurang ibadahnya dia. Berarti apa? Dia tahu diri nih orang. Minimal kita jadi orang yang kedua. Minimal jadi yang kedua. Udah ibadah kurang, merasa kurang juga ibadahnya. Jangan udah ibadah kurang, merasa ahli ibadah. Itu yang kedua. Jangan sampai kita ketiga atau keempat. Yang ketiga apa? Yang ketiga, al-musammir fit tasmir. Al-musammir fit tasmir. Dia ibadahnya banyak. Ini orang ahli ibadah, ahli sholat, ahli zikir. Tetapi apa? Dia merasa bahwasanya, oh aneh ahli ibadah, oh aneh ahli zikir. Ini yang golongan yang ketiga adalah termasuk golongan orang-orang yang sombong. Cuman nggak bisa kita menghukumi seseorang
wah ini dia ria, wah ini dia sombong. Seperti apa? Seperti orang bikin konten di YouTube sodakoh, gimana hukumnya? Nah, sombong. Hah? Sombong. Orang bikin konten di YouTube Tapi baik niatnya. tetapi ngasih sodakoh sama orang, gimana ini tuh? Secara hukum agama gimana? Hah? Iya. Sebenarnya bukan ria, hati kita yang kotor. Karena apa? Karena ria itu antara hak dia kepada Allah. Kita manusia nggak bisa menghukumi. Sekalipun contoh misalkan ada orang nyumbang di masjid, ngomong sama takmir, Pak nanti habis sholat Jumat sebutin ya saya nyumbang 10 juta hari ini. Secara zahir kita menganggap dia ria, padahal apa? Hakikatnya dia, padahal dia nyumbang 100 juta tapi dia ngomong, Pak 10 juta aja sebutin. Dia sedang apa? Dia sedang memerangi ria. Jadi ria itu kembali kepada siapa? Kembali pada diri kita. Kalau kita menghukumi seseorang, wah itu ria, itu orang bikin konten YouTube sodako, itu orang sombong segala macem, berarti hati kita yang rusak. Karena kita nggak tahu niat dia apaan, apa memotivasi. Dan ini sebagian innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, kata Nabi. Allah tuh nggak pernah ngelihat dari tampan kita, kegantengan aneh. Wa amwalikum, Allah nggak ngelihat dari harta dan lain sebagainya. Walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada amal kita, hati kita gimana. Allah melihat dari itu semua. Mau kita ganteng gimana pun itu tidak menjadi patokan bahwasanya yang ganteng bahkan ahli surga. Bahkan ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu itu sahabat Nabi ini kakinya kecil banget. Jadi ada sahabat Nabi ketika dia menaiki suatu tempat, sahabat tawa. Wah, jadi sahabat seolah-olah menertawakan dia karena kekurangannya. Jadi kakinya nggak normal gitu. Betisnya kecil banget. Akhirnya apa? Ini sahabat diketawain sama yang lain. Akhirnya apa kata Nabi? Wahai sahabatku, andaikan di akhirat ditimbang itu kaki dengan 2 gunung Uhud, maka beratan itu kaki daripada langkah-langkah kebaikan. Insyaallah. Jadi nggak boleh kita memandang kekurangan fisik seseorang. Contohnya Ipul. Ini beliau. Dan tingkatan yang keempat, musyammir fit taksir. Tingkatan yang keempat, musyammir fit taksir. Orang ini tingkatan yang paling buruk nih. Tingkatan yang keempat manusia di hadapan Allah adalah dia merasa punya kelebihan padahal dia nggak punya kelebihan. Dia merasa ahli ibadah padahal dia nggak pernah sholat. Dia merasa orang alim tapi dia nggak punya ilmu. Nah, ini tingkatan yang paling rendah. Makanya tuh ada orang di mana, di neraka ini nih, orang paling akhir udah masuk neraka. Bukan paling akhir masuk neraka, keluar paling terakhir dari neraka. Ketika dia tengok sepi amat ini neraka, pada kemana ini? Karena nerakanya orang Islam sama orang kafir itu beda. Kalau orang kafir kan selama-lamanya di neraka. Orang Islam selama dia diiman kepada Allah, sekalipun banyak maksiatnya pasti masuk surga. Hah? Disiksanya? Nah itu yang berat. Bahkan dalam riwayat bahwasanya 1 menit orang masuk neraka, ketika dia keluar ke dunia lagi, dibakar badannya, dia merasa apa? Ma abrodaha dan nar, kata dia. Alangkah dinginnya api ini. 1 menit di neraka, ketika dia dikembalikan ke dunia, dia dibakar hidup-hidup, dia mengatakan saking dinginnya api ini. Berarti gimana 1 menit di neraka?
Allahu alam. Tuh ada orang di neraka paling terakhir dia masuk neraka. Diminta sama Allah, ya Allah, dengan segala kemuliaanmu, keagunganmu, rahmatmu, saya minta ya Allah, duduk aja di pintu neraka itu kayaknya ademan. Jadi ini neraka udah kosong udah, sisanya masuk surga semua. Ini orang tinggal terakhir di neraka. Dia ngomong, ya Allah, dengan rahmatmu jangan saya taruh di neraka, capek disiksa mulu, taruh aja di pintu neraka dah. Akhirnya dia duduk di pintu neraka, nggak ngerasakan kepanasan dan lain sebagainya. Udah nyampe duduk di pintu neraka, dia ngeliat ada pepohonan yang rindang. Ya Allah, saya minta satu kali lagi dah, habis itu enggak lagi, pindahin saya ya Allah ke tempat itu tuh, di bawah pohon kayaknya lebih adem. Dipindahin sama Allah. Ini karena rahmatnya Allah. Dipindahin lagi nih orang di bawah pohon yang rindang. Ketika duduk di bawah pohon rindang dan itu berdekatan dengan surga, ini orang mencium bau aroma surga. Mencium aroma surga. Dia minta lagi. Hah? Dia minta lagi nggak tuh? Minta lagi dia. Minta lagi. Ya Allah, dengan rahmatmu, keagungan, muji-muji Allah dia. Pindahin saya ya Allah di pintu surga aja dah, biar nyium bau surga. Kalau kata nih pemuda. Kira apa? Ya Allah mengatakan kepada dia, "Atakhdiuni ya abdi," katanya. Ente nih banyak nipu aneh katanya. Tadi minta di situ, kata terakhir nggak minta lagi. Tapi minta pindah sampai ke pintu surga. Sampai di pintu surga dia saking ngelihat nikmat orang di dalam surga, apa yang dia minta langsung Allah kasih. Minta lagi sama Allah, ya Allah, dengan rahmatmu, keagunganmu, saya minta masuk dalam surga, biarin pinggiran aja nggak apa-apa dah. Akhirnya apa yang Allah berikan? Engkau aku berikan surga 100 kali lipat antara langit dan bumi. Maksudnya apa? Dari segi keindahannya. Ini hamba kaget, ya Allah, jangan bercanda, bahasa manusianya begitu. Ya Allah, jangan bercanda nih, aneh tukang maksiat, aneh tukang dosa, aneh sampai terakhir masuk surga, masa engkau mau bercandain hamba? Karena apa? Dikasih 100 lipat keindahan dunia. Kira apa kata Allah?